Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nofriah Magister Goliampin dengan NIM L1310001 dan di sini saya dari KTC dan saya di sini selaku ketua kelompok 4. Untuk kali ini kita akan melakukan praktikum mata kuliah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atan Delemba, NIM L131200138, kelas KTC, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Luciana Gani dengan NIM L131200133, kelas KTC angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nuran Reski dengan NIM L131200088, kelas KTC angkatan 2020. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sintia Ngarin dengan stamp L13120148. Saya dari kelas KTC dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dewi Tersari dengan nomor stambuk L131200058 dari KHTC angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Raulwali dengan NIM L131200113, kelompok 4, kelas KHTC angkatan 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar Mendasa, stambuk L131200183 dari KTC angkatan 20 kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu S. Ilimula, stambuk L1311995. Saya dari kelompok 4 Ekonomi Sumber Daya Hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Sandi Putra dengan nomor stambuk L131200063 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Armin, stambuk L131200248, kelas KTC angkatan 2020, Fakultas Kehutanan. Mungkin pertanyaan teman saya sedikit akan mengajukan pertanyaan untuk Tante, silakan. Minta maaf sebelumnya, Tante. Ada kebun padi di sini, Tante. Tante. Minta maaf juga, Tante. Kira-kira yang ditanam di sana itu apa, Tante? Tante. Masih sementara mau Sebelumnya Tante tanam apa? Bagus tahu. coklat atau sudah di Ditanya khusus sekali dari Bapak Zalim Mati mengenai hal pendampingnya. Ya udah, pasti penasaran kan kok Anda menanyakan apa yang jadi punya Tante ini sekarang lagi. Tante punya rencana Menginginkan perpisahan dalam hidup, jadi sebelumnya berarti dalam ikatan janji. Minta maaf juga lagi, Tante. Sebenarnya kenapa yang tanaman coklatnya Tante itu sudah tidak diolah lagi sekarang? Surat tua. Terus Tante pas lalu masih diolah yang kebunnya Tante itu bisa tidak Tante patok penghasilannya per bulan atau per 3 bulannya Tante dari kebun itu berapa? Minta maaf ini. Dia panen. atau begini Tante, penghasilannya Tante maksudnya diperoleh dari perkebunan atau Tante punya maksudnya yang lain dari selain perkebunan, maksudnya kerja sawah. Kira-kira penghasilan dari sawah dalam sekali panen 10 karung. Kalau permanenan sawah itu setiap berapa bulan ya tadi? Sawah 4 bulan. Sekarang itu berapa kan? Satu karung.
kita jual itu berasnya tidak itu per saknya itu biasa berapa? 450 lah. Jadi begini tante, tadi kan orang sudah mensurvei tempat ini, jadi kita melihat ada sedikit peluang. Mungkin tante sebelum minta maaf sebelumnya, saya barangkali tante ingin menanam hal lain selain jagung. Kita punya saran untuk bisa mengisi lahan itu kosong itu untuk atau bisa diganti jadi kopi ya. Iya. Bisa mungkin lahan itu kan. Sambil tanam macam jagung bisa ditarik-tarik. Iya begitu. Diisi Saya makasih sekali tante sudah dikasih waktu sedikit. Iya, maaf ya tadi sudah mengganggu waktu tante. Ibu Nelce. Kita warga asli sini Bu? Bukan. Oh, kita kan datang. Iya. Ibu kenapa sudah lama di sini? Belum. Saya baru beberapa bulan ya. Jadi saya juga orang baru di sini. Begitu. Kalau boleh tahu pekerjaannya Ibu, penghasilannya Ibu lah. Maksudnya kerjaannya Ibu apa? Kalau saya bagian rohani, pendeta. Oh, tidak ada. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kami punya ladang itu ya jemaat. Iya, jadi tidak. Jadi maksudnya kan karena saya bekerja di ladangnya Tuhan, jadi umat-umat yang saya layani. Jadi tidak ada dia punya ladang, tidak ada kebunnya. Beda kalau saya warga di sini. No, kalau saya warga di sini berarti saya punya lahan, punya kebun dan lain sebagainya. Begitu. Jadi begitu. Jadi kita itu kan melayani jemaat, berdoa di kebunnya mereka, di lahannya mereka. Jadi begitu kan. Kalau ada ibadah kayak seperti ini tuh, begitu kita punya tugasnya kita. Jadi bukan ya kan ini kan kayak saya lihat gerejanya masih baru juga ya. Mungkin Ibu ada tahu dari pengikut pendeta sebelumnya sebelum Ibu apakah ada sumbangsi masyarakatnya Ibu untuk pengembangan dalam pembangunan gerejanya yang di sini? Kalau untuk itu kayaknya belum ada. Memang sudah berapa tahun saya bertanya sudah berapa bulan di sini Bu tadi? Saya 7 bulan. Iya, jadi masih 0 tahun lah kalau dibilang 0 tahun gitu ya. Bisa jadi bilang Ibu sudah tahu lah beberapa kayak pekerjaan mayoritasnya di sini orang itu kan berkebun saya dorong sawah, baru juga mereka makan gaji. Dan juga pekerjaan mereka ini kan mereka kan masyarakat yang paling dekat dengan hutan. Kalau menurutnya Ibu itu kayak rekomendasinya bagi kami supaya bisa menyampaikan ke masyarakat yang paling bagus dan paling cocok tanaman ini untuk mereka itu yang bagaimana? Kalau untuk itu saya kurang tahu juga karena saya jarang ke hutan soalnya. Jadi kecuali saya sering ke hutan mungkin saya bisa tahu kan yang cocok tanahnya apa, kan bisa jadi begitu kan kalau kita tahu. Ya, itu cuman karena mereka kita lihat hanya di sawah, ya mungkin hanya itu yang kita tahu gitu toh. Begitu. Tidak mungkin sama bilang tambang. Karena tambang di sana sudah ditutup. Kan begitu toh. Begitu dia punya. Iya. Jemaat di sini yang pendatang juga. Kenapa? Jemaat di sini yang pendatang kemarin. Kalau yang pendatang juga, kalau selama saya di sini ini, justru saya sudah yang pendatang. Kalau yang lain itu saya belum tahu, karena kan juga orang menikah toh, banyak menikah dengan orang Poso, mereka berpenduduk di sini, saya juga belum terlalu ini. Karena mereka juga belum mendata toh juga di sini. Mereka masih hanya ya orang bilang itu cari hidup kan. Karena ada keluarga di sini mereka datang habis itu pergi lagi kan begitu saja.
Iya, walaupun saya pendatang, tetapi kan saya tidak bekerja di, Iya. kan saya ngerti ya, itu bedanya. Betul memang saya pendatang, tetapi kan saya tidak bekerja di lahan atau di kebun atau di sawah atau di mana, dan saya tidak punya lahan di sini. Kecuali kalau saya ditanya kayak dalam kerohanian, ya ladang saya itu jemaat. Itu dia punya pengertian. Saya tadi yang rekomendasikan dari kemarin, soalnya saya pikir ada ladang. Oh, Karena begitu ya. Kalau ibu kan ibu saya dulu pendeta toh, tapi beda beda sistem. Iya, jadi Setiap 2 periode kan 5 tahun. karena ada pun lahan-lahan dorang itu kayak coklat, ya susah kita mau bilang secara ini coklat. Begitu. Kalau coklat. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kunjungannya. Terima kasih juga Bu. Semoga berhasil. Terima kasih. Siapa saya? Saya mau kepala desa. Salah orang kau. Ah ya, kepala desa. Apa pekerjaan Tani. hidupnya Bapak itu? Tanaman apa saja? Tanaman perkebunan atau palawija? Jangka pendek. Oh. Kalau perkebunan durian, kelapa, rambutan, langsat, kemiri. Jangka pendeknya jagung, ubi cilembu. Bapak punya lahan kosong? Lahan kosong tidak ada, semua di tanami. Oh, ada semua. Kebun. Oh, penghasilan. Penghasilan pekerjaan saya itu atau profesi saya udah hasil kebun. Kalau hasil kebun saya itu kalau palawijanya saya dapat sampai 2 ton Jangka waktu 4 bulan. 4 bulan saya dapat sekitar 6 juta. Per bulan tidak per bulan. Tapi pengeluaran paling tinggal 2 juta. Banyak pengeluarannya, pupuknya, ongkos, biaya. Lembu. Itu Bapak konsumsi sendiri atau Kalau ubi cilembu itu juga saya konsumsi sendiri. Kalau ada yang datang ya banyak berbagai. Dan jagung saya jual. Selain untuk pakan ayam saya jual. per bulannya itu setiap panen itu? Panen. Kalau jagung tadi sudah jutaan. Jagung. Kalau kemiri itu per bulannya cuma dapat 500-an. Nah, satu pohon. Itu kan itu Bapak berapa? Kalau kemarin kan saya tebang semua karena terlalu ribut, saya tebang, saya tanam jagung. Jadi yang bisa dikurang 1 pohon saya sisakan dalam 1 hari itu dia jatuh 1 kilo per hari jatuh. Beberapa sudah yang kamu wawancarai, kan beberapa yang punya kebun juga dalam Bapak itu kebanyakan karena kan kalau dilihat dari tempatnya ini coklat ini cocok sekali untuk masyarakat. Oke, jawabannya singkat dan padat dan jelas. Sokat di sini ikuti program pemerintah. Apa itu? Kalau KKB kan, kalau sudah dialihkan ke pupuk anak toh, dia tak di sini. Dia dipupuk tidak mau dia buang, kita buang, saya mati. Masalahnya bukan soal pupuknya, masalah soal umurnya. Sokat di sini sudah puluhan tahun, sama dengan orang kayak macam perempuan menopause. Ya, biar pejantan dari mana datang, kalau sudah menopause jelas tidak ada keturunan. Sama coklat. Solusinya salah satunya adalah ditebang, tanam kembali. Makanya kalau waktu kemarin itu lihat jalan sepanjang jalan itu kan sudah banyak betul ditebang, ada yang alih fungsi lahan, kan seperti itu kan dari Bogor ke Jagung. Nah, kalau usaha pemerintah ini bukan hanya di desa, bahkan luar negeri sudah memberikan saham terbesar di sini tentang pemulihan kakao dari penyakit buah sampai produksi. Tapi ya lagi-lagi gagal masalahnya. Itu tadi tempat biar bagaimana berpupuk perawatan bagus kalau sudah umurnya sudah berproduksi. Jadi kalau macam saya di sini kemarin kan ada bilang sejauh mana Bapak dalam hal ini membantu petani kan? Ya, kita sudah bikin program lewat proposal, sudah dicairkan. Bahkan kalau untuk desa ini sih selain itu bukan hanya untuk pemupukan, tetapi dalam hal ini penyuluh-penyuluh itu sudah baik penyuluh dari
kehutanan seperti di Balai Taman Nasional itu datang di sini. Di luar itu seperti itu lagi itu penyuluh pertanian itu. Tapi memang biar bagaimana kita tadi kalau sudah tua tidak berkukuran. Oke.